Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prataini Damayanti dengan NPM 202421500171. Saya di sini akan menjelaskan konsep mengenai HAM dan demokrasi dalam Islam serta masyarakat madani. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu HAM atau hak asasi manusia. HAM sendiri itu adalah hak-hak yang dasar yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dicabut. HAM merupakan anugerah dari pencipta yang bersifat universal dan tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam sistem hukum. Sedangkan bagaimana sih konsep HAM dalam Islam? Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menempatkan hak asasi manusia atau HAM sebagai bagian terpenting dari ajarannya. Konsep HAM sendiri itu berasal dari prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah yang menegaskan martabat manusia, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Baik, selanjutnya yaitu ada dasar HAM dalam Islam. Yang pertama itu ada kesetaraan manusia. Islam mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari asal yang sama. Tidak ada pembeda antara manusia, kecuali dengan ketakwaannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa." Yang kedua itu ada hak hidup. Islam menjamin hak hidup sebagai hak dasar manusia. Dilarang keras untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang sah. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan dia telah membunuh seluruh manusia. Yang ketiga itu ada kebebasan beragama. Dalam Islam tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam beragama. Setiap individu berhak memilih keyakinannya. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Yang keempat itu ada keadilan untuk semua. Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam yang berlaku universal tanpa memandang status, agama, dan hubungan pribadi. Dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan kan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu." Yang kelima itu ada hak atas kekayaan dan kehormatan. Islam melindungi hak individu atas harta, benda, dan kehormatannya. Pencurian, penipuan, dan ghibah dilarang keras dalam Islam. Dalam surat An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka ajab yang pedih di dunia dan di akhirat. Baik, yang selanjutnya itu ada hak asasi manusia dalam syariat Islam. Yang pertama itu ada hak spiritual. Setiap manusia memiliki hak untuk beribadah sesuai keyakinannya. Terus yang kedua itu ada hak sosial. Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dalam sosial. Terus yang ketiga itu ada hak ekonomi. Setiap individu berhak atas pengolahan kekayaan dan penghidupan yang halal. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu hak perempuan dan anak. Islam menjunjung tinggi untuk hak-hak perempuan dan anak seperti hak pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak. Selanjutnya itu ada implementasi HAM dalam kehidupan Islam. Memandang bahwa HAM tidak hanya hak melainkan tanggung jawab. Misalnya seperti hak atas pendidikan. Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Terus yang kedua itu ada hak atas kehidupan yang layak. Islam mengajarkan tanggung jawab untuk membantu fakir miskin melalui zakat, infak, dan wakaf. Terus yang ketiga ada keadilan hukum. Dalam Islam, hukum ditegakkan
tanpa diskriminasi baik orang kaya maupun orang miskin. Baik, selanjutnya yaitu materi demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam, pemerintahan yang sesuai dengan prinsip syura atau musyawarah, keadilan dan tanggung jawab kolektif. Meskipun istilah demokrasi berasal dari tradisi barat, banyak nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, terutama dalam mengutamakan musyawarah dan partisipasi musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada prinsip syura atau musyawarah. Apa sih prinsip syura atau musyawarah ini? Islam menekankan pentingnya konsultasi dalam urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam surat seperti dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman senantiasa bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Prinsip ini mirip dengan nilai demokrasi, yaitu melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan sebagai pilar demokrasi. Keadilan merupakan prinsip dasar dalam Islam menjalankan pemerintahan. Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil tanpa memandang status sosial, suku, ataupun agama dalam surat An-Nisa ayat 58. Hal ini mencerminkan cita demokrasi yang memperjuangkan hak-hak setiap individu secara setara. Yang ketiga itu ada kebebasan berpendapat. Demokrasi dalam Islam menghargai kebebasan berpendapat selama pendapat tersebut yang disampaikan dengan hikmah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Nabi Muhammad SAW sering menerima saran dari para sahabat dalam urusan kenegaraan, seperti saat strategi dalam perang Khandaq ditentukan melalui musyawarah. Lalu yang keempat ada pemilihan pemimpin yang amanah. Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang adil, jujur, dan amanah. Dalam konteks demokrasi modern ini mencerminkan melalui sistem pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik berdasarkan kapasitas dan integrasinya. Selanjutnya itu ada perbedaan dan persamaan demokrasi dengan demokrasi Islam. Meskipun adanya kesamaan nilai seperti keadilan, partisipasi, dan kebebasan, demokrasi Islam tetap berbeda dengan demokrasi sekuler. Mengapa? Dalam demokrasi Islam, kebebasan individu dan keputusan kolektif tetap tunduk pada batasan syariat. Dengan demikian, demokrasi dalam Islam adalah bentuk pemerintahan yang harmonis antara prinsip universal dengan ajaran agama. Lalu Islam memberikan kerangka demokrasi yang beretika dan berlandasan pada nilai-nilai moral, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beriman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu ada masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang ideal yang dijadikan oleh peradaban tinggi berbasis nilai-nilai moral, hukum, dan keadilan, serta didukung oleh partisipasi aktif warga dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat madani dalam Islam merupakan model masyarakat madani yang pertama kali diwujudkan adalah Madinah pada masa Rasulullah SAW. Dalam Piagam Madinah tercermin prinsip-prinsip masyarakat madani seperti kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan beragama dan berkeyakinan, lalu perlindungan terhadap hak-hak minoritas, dan yang terakhir itu musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama itu ada keadilan sosial. Masyarakat madani menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi, baik dalam ekonomi, hukum, dan sosial. Yang kedua itu ada partisipasi aktif. Dalam masyarakat madani, warga negara aktif berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Hal ini mencakup musyawarah, pengawasan terhadap pemerintah, dan keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial. Terus yang ketiga ada supremasi hukum. Hukum menjadi pedoman utama yang berlaku adil untuk semua pihak. Tidak ada yang kebal, hukum termasuk pemimpin. Yang keempat itu ada pluralisme dan toleransi masyarakat madani, menghormati keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Prinsip ini menjamin keharmonisan dan kehidupan bersama yang damai. Lalu yang kelima itu ada nilai-nilai moral dan spiritual. Masyarakat madani menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber dari agama, etika, dan tradisi. Nilai ini menjadi dasar dalam membangun peradaban yang baik dan berakhlak mulia. Lalu yang terakhir atau keenam, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya, baik terhadap sesama manusia, negara, maupun Tuhan. Relevansi masyarakat madani di era modern. Konsep masyarakat madani sangatlah relevan untuk diterapkan di era modern ini, terutama di Indonesia yang plural dan demokratis. Nilai seperti toleransi, keadilan, dan supremasi hukum dapat menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan sosial yang sejahtera dan harmonis. Dengan menghidupkan kembali prinsip masyarakat madani, dapat diwujudkan sebuah peradaban yang menghormati hak asasi manusia, menjaga keberagaman, dan berlandasan nilai etika dan moral. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Kurang lebihnya